Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Ketinggian kolom abu mencapai 1.000 meter dan disertai dengan hujan abu vulkanik. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm. Kolom abu teramati dengan ketinggian 1 km condong ke arah barat dan barat laut. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki serta pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Pemirsa, sebuah tabung oksigen terbang hingga menimpa warung kelontong di Cilincing, Jakarta Utara. Tabung 56 kg tersebut terlempar 100 meter ketika proses pengisian tengah berlangsung. Kalau meledak dulu kan sampai hancur. Coba mau lihat, Pak. Atap warung kelontong di Jalan Baru, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, jebol tertimpa tabung oksigen yang terbang tak terkendali. Kerasnya benturan membuat plafon kayu patah jadi beberapa bagian. Tak hanya atap, bagian dalam seperti etalase, kulkas juga rusak parah. Insiden bermula saat pengisian oksigen di sebuah pangkalan berjarak 100 meter dari warung. Saat proses pengisian, tiba-tiba katup tabung oksigen setinggi 150 cm terlepas. Dorongan udara membuat tabung 56 kg terlontar dengan kecepatan tinggi lalu mendarat di atap warung. Katanya lagi diisi di sana, mungkin terjadi gimana. Terus terbang? Ya terbang, meledak dulu di tempat lalu terbang. Nimpa warung Bapak? Ya. Terus warung Bapak gimana nih kondisinya, Pak? Kondisinya ya sangat parah, dan tadi itu alhamdulillahnya istri saya dan anak saya kebetulan ada di dalam, di tengah posisi, dan itu jatuh di sampingnya gitu, dekat banget. Kena atau gimana Pak? Luka-luka atau gimana? Enggak kena, cuma kayaknya trauma dia lagi tadi. Posisinya warung lagi dibuka? Iya. Beruntung, anak dan istri pemilik warung selamat. Kini untuk kepentingan penyelidikan, pangkalan pengisian tabung oksigen dipasang garis polisi sampai proses penyelidikan selesai. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Penertiban ratusan kios pedagang di kawasan Puncak Pas, Cianjur, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Sejumlah pedagang sempat menolak lapaknya dibongkar petugas. Penertiban ratusan lapak pedagang di res area Seger Alam Puncak Pas Cipanas, Cianjur, Jawa Barat berujung ricuh. Petugas gabungan mendapat perlawanan dari pedagang saat melakukan penertiban. Pembongkaran ratusan bangunan yang dinilai melanggar aturan tata kota ini dilakukan di 3 titik, yakni kawasan res area Seger Alam, sekitar Tugu Botol Kecap, hingga area Jembatan Cipundul. Sebelumnya puluhan kios lain juga sudah dibongkar sehingga jumlah total bangunan yang ditertibkan di sepanjang jalur puncak mencapai lebih dari 200 kios. Petugas menyebut penertiban ini merupakan bagian dari penataan kawasan puncak untuk mengembalikan fungsi ruang, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dan wisatawan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Seleksi sistem penerimaan murid baru di Cirebon, Jawa Barat terkendala website SPMB yang lumpuh. Akibatnya para calon peserta didik kembali kesulitan untuk mendaftar. Dalam beberapa hari terakhir, calon peserta didik dihadapkan dengan sejumlah kendala saat melakukan proses pendaftaran siswa baru jenjang SMA. Mulai dari situs SPMB yang sering mengalami gangguan hingga sulitnya mencabut berkas pendaftaran di sekolah pilihan pertama.
Para orang tua maupun calon pendaftar di Cirebon, Jawa Barat kembali dibuat bingung dan panik. Pasalnya, mereka kesulitan mengakses situs SPMB yang lumpuh sejak Sabtu pagi hingga petang. Padahal, menurut jadwal hari tersebut merupakan pengumuman resmi yang seharusnya dapat dilihat di website. Pemerintah daerah harus segera membuka posko pengaduan yang benar-benar responsif. Bukan cuma memberi nomor yang tidak diangkat atau website yang error gitu ya. Fokusnya sekarang adalah bagaimana kita mencari solusi yang paling cepat dan paling works. Siswa dan orang tua siswa pun berharap proses pendaftaran dan SPMB bisa berjalan lebih mudah dan lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Aksi rayap besi yang mencuri kabel tembaga di tengah jalan di Kota Medan viral di media sosial. Kedua pelaku sempat dilarang warga, malah menantang seorang polisi untuk berduel. Sementara itu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pria mencuri kabel power lampu peringatan jalan tol. Viral, video amatir warga merekam detik-detik dua orang mencuri kabel tembaga di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Aksi keduanya terbilang nekat karena beraksi di tengah jalan di siang hari, di saat lalu lintas masih padat dan warga ramai berlalu lalang. Sempat ditegur warga, namun larangan ini tidak diindahkan. Bahkan ketika seorang polisi yang sedang melintas melarang dan mengusir keduanya, malah ditantang dan diajak duel. Mengetahui kejadian ini, Satintel Brimopolda Sumatera Utara langsung mendatangi lokasi dan meringkus kedua pelaku. Masyarakat sudah mendatangan, ya masyarakat juga dan juga menyalahkan kamu dan ditegur kok malah melakukan tugas, itu singkat ceritanya. Setelah kejadian tersebut, kita juga langsung diamankan oleh rekan kita dari Satintel. Kedua pelaku beserta barang bukti kabel tembaga curian diamankan di Mapolsek Medan Baru untuk proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang gadis cleaning service di Puskesmas Luwu Timur, Sulawesi Selatan tewas di persawahan karena dibunuh pelaku pelajar SMA yang melakukan tindakan kekerasan seksual. Mayat seorang wanita ditemukan warga di persawahan di Kalena Timur, Luwu Timur. Warga mengenal korban, seorang cleaning service di puskesmas berusia 21 tahun. Polisi melakukan penyelidikan mengungkap pelaku, ternyata tetangga korban. Pelaku pelajar SMA kelas 2 dan berusia 17 tahun. Pelaku ditangkap polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku membunuh karena tindakan kekerasan seksual yang dilakukan. Sebelumnya pelaku sering mengintip korban berulang kali. Pelaku menganiaya korban saat akan berangkat ke puskesmas. Subuh hari jam 4, kemudian diikuti oleh pelaku dan di tengah perjalanan pelaku menarik baju korban, kemudian melakukan kekerasan seksual, melakukan perlawanan dan disitulah disekap. Setelah disekap bergulat korban melakukan perlawanan dan lari lagi ke arah persawahan. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang pria lanjut usia nyaris diculik di Penjaringan, Jakarta Utara. Penculikan gagal lantaran korban berusia 70 tahun tersebut melawan, sehingga pelaku panik dan melarikan diri. Kamera pengawas merekam detik-detik percobaan penculikan terhadap lansia berusia 70 tahun di kawasan perumahan mewah Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Satu unit mobil terlihat membuntuti korban yang tengah olahraga pagi di sekitar rumahnya. Tak lama seorang pelaku turun dan berusaha menarik paksa korban untuk dibawa masuk ke dalam mobil. Namun korban melakukan perlawanan hingga keduanya terjatuh. Karena korban terus berontak dan berteriak, pelaku diduga panik dan kabur. Ada satu unit mobil mengikuti korban, lalu turun satu orang pelaku mencoba menarik korban untuk memaksa masuk ke dalam mobil. Untungnya korban melakukan perlawanan sehingga pelaku tidak berhasil melakukan
penculikan tersebut dan pergi dari TKP. Motifnya, Bang? Motifnya masih kita dalami. Hingga kini motif percobaan penculikan masih didalami. Polsek Metro Penjaringan meminta warga yang mengetahui ciri-ciri mobil atau pelaku segera melapor. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah berusia 6 tahun di Senen, Jakarta Pusat, korban perundungan yang sempat tersengat listrik, kini masih menjalani pemulihan psikis dan fisik. Keluarga meminta kedua terduga pelaku tetap diproses hukum. Bocah berusia 6 tahun yang sedang bermain digotong dua remaja di Taman Kramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Korban kemudian disetrum di tiang listrik. Ibu korban menangis karena rasa sakit dan kecewa dengan perlakuan kedua pelaku yang telah merundung korban hingga mengakibatkan tak sadarkan diri usai tersengat listrik saat menceritakan pada polisi. Sampai setrumnya ke tiang listrik. Sampai dipukul pakai kayu. Ibu korban meminta agar pelaku dihukum berat sesuai dengan perbuatannya karena telah membuat buah hatinya koma dan harus menjalani perawatan intensif selama 3 hari di rumah sakit. Anak saya ada autis gitu. Kalau anak saya autis, anak saya itu nggak bisa bersekolah gitu. Nggak punya teman gitu, nggak bisa berbaur gitu. Polisi telah melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP. Kedua pelaku ditangkap polisi berusia 14 dan 18 tahun. Memang ada unsur kekerasan terhadap korban. Korban itu ditaruh di tiang, memang tiang itu tadinya mungkin dikiranya tiang itu tidak ada listrik. Nah, ternyata pas ditaruh di tiang tersebut ada aliran listrik di situ. Dan kami sudah cek TKP, memang ada terjuntai kabel listrik yang memang terbuka, terkelupas sehingga kalau tersentuh tiang itu akan kena listrik. Sebelumnya, korban yang tengah asik bermain bersama teman-temannya tiba-tiba digotong paksa oleh kedua pelaku. Korban yang tak berdaya dibenturkan ke tiang lampu taman pada bagian kemaluannya. Naasnya, korban justru tersengat listrik dan langsung jatuh pingsan. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan harus menjalani perawatan intensif selama 3 hari. Sebelum kasus ini, korban juga kerap dimintai uang secara paksa oleh kedua pelaku. Terus anak saya itu disetrumin ke tiang listrik gitu loh. Tiga gitu. Sampai untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya gitu. Sampai tangan sama kaki digotong, dipaksa ke tiang listrik. Sampai dia pingsan, sampai dia terbentur palanya ke tanah gitu. Sejak aksi perundungan terjadi, orang tua korban memilih untuk kembali ke rumah keluarganya di Jalan Anyer Menteng, Jakarta Pusat. Tak hanya trauma dan takut bertemu dengan orang lain, korban bahkan masih sering menangis, terutama saat malam hari, karena merasakan sakit di bagian belakang kepala. Para pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. 69 orang ditangkap saat polisi menggerebek 2 arena judi berkedok tempat permainan anak di Jakarta Utara dan Kalideres, Jakarta Barat. Omset arena judi ini mencapai 2,1 miliar rupiah per bulan. Polisi menggerebek 2 lokasi arena judi di kawasan Jakarta Utara dan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Untuk menyamarkan aksinya, uang tunai para pemain ditukar dengan voucher. Di lokasi, polisi mengamankan 34 orang pemain judi, sementara pemilik dan pengelola ditangkap di 2 lokasi yang berbeda. Mengejutkan, selama 1 tahun, omset dari aksi perjudian ini mencapai 2,1 miliar rupiah per bulan. Lakukan penangkapan terhadap 69 orang pelaku perjudian dengan modus time zone.
Adapun penangkapan dilakukan secara simultan di 2 lokasi, yaitu di Disney Time Zone di Jakarta Utara dan Sky Time Zone yang berada di Jakarta Barat. Di dalam menyembunyikan dan menyamarkan transaksinya, para pelaku mengkonversi deposit dengan cara uang cash dikonversikan menjadi voucher, kemudian voucher tersebut dikonversikan menjadi kredit permainan. Atas hasil kemenangan permainan, kredit tersebut dikonversi menjadi logam mulia dan uang cash. 37 pelaku dan barang bukti diamankan di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Para pelaku dijerat pasal tentang perjudian dan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah artis selebritis diperiksa polisi terkait kasus travel umroh Hanania Group di Jakarta. Para artis diperiksa sebagai saksi. Ya. Sama mereka dan menawarkan untuk mendapatkan uang. Udah lama sebenarnya kan? Satu kali doang itu sama udah lama. Sudah kayak sama jemaah yang sudah berangkat sebelumnya, mereka semua happy. Karena mungkin tahun aku tahun aman ya kak ya. Tahun aku masih tahun aman, tidak ada kejadian apa-apa, jadi semuanya. Pada akhirnya seperti ini kita juga sudah tahu apa sih, nggak ngerti. Tadi ya kita bantu sebisa mungkin apa yang bisa kita bilang ke polisi dan sebagainya. Sederet selebritis dan influencer diperiksa terkait kasus penggelapan dana jamaah umroh Hanania Travel. Pasangan selebriti Roger Danuarta dan Cut Meriska diperiksa polisi. Keduanya diperiksa selama lebih 5 jam dan dilakukan sebanyak 30 pertanyaan oleh penyidik terkait perjalanan umroh yang diterimanya dari Hanania Travel. Roger Danuarta dan Cut Meriska mengaku tidak menerima uang saku perjalanan. Artis Pras Teguh juga menjalani pemeriksaan sebelumnya terkait penipuan travel Hanania Group. Karena kita berangkat 24 orang, itu kita dapat diskon. Jadi kita kerjasama sama Hanania. Sebelumnya saya tahu sama Hanania ini juga melihat dari sosial media, dan juga salah satu tim dari Hanania itu orang tua dari teman anak saya di sekolah. Muhammad Miftahul Huda alias Kenu Angelo telah menjalani pemeriksaan. Kenu dicecar 25 pertanyaan oleh penyidik seputar perkenalan awal hingga kontrak kerjasama. Aku jelasin di dalam bahwa aku dalam kerjasama sama Hanania tuh aku nggak menerima uang endorsement sama sekali. Aku tuh kerjasamanya barter. Jadi mereka berangkatkan aku promoin testimoni aku, pengalaman aku selama di sana. Aku juga bawa rekening koran aku. Pasangan artis Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said juga menjalani pemeriksaan. Thorik dan Aliyah membantah keberangkatan umrohnya dilakukan secara gratis. Kaget banget dengan berita yang terjadi, berseliweran dan lain-lain. Terus ketika dapat panggilan dari polisi, kita juga langsung kita balas, kita siap membantu apapun itu yang bisa kita kasih. Semoga bisa membuat kasus ini jadi terang benderang, terus jalan keluarnya cepat untuk para korban. Pokoknya kita lakukan yang terbaik. Paula Verhoeven diperiksa Polda Metro Jaya, saksi kasus travel Hanania Group. Paula mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana, dan ternyata kebetulan program Rumpi tersebut bekerja sama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania-nya. Polisi memeriksa 140 saksi di mana beberapa di antaranya merupakan influencer dan selebriti yang digunakan sebagai ajang promosi travel. Dalam kasus yang merugikan ratusan jamaah umroh, polisi telah menetapkan Direktur PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Group sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan.